Cahaya, seni melukis cahaya. Jadi kalau foto yang bagus itu yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, itu tengah-tengah. Jadi kalau bicara foto yang bagus itu ya itu aja pembahasannya. Fotonya nggak terlalu terang, sama fotonya nggak terlalu gelap. Kalau bicara warna, kalau bicara komposisi, sekarang kita udah kembali ke selera masing-masing. Ada yang suka warna tonnya ke biru-biruan, ada yang suka warna tonnya ke ungu-unguan, ada yang suka ton gambarnya dia pakai filter dan lain-lain ke merah-merahan. Itu terserah, itu semua bicara selera. Karena bicara soal ton tidak ada sesuatu yang salah, semua itu benar. Karena ya itu tercipta dari siapa yang membuat foto. Jadi kenapa saya bilang 3 poin yang paling penting yang harus teman-teman kuasai untuk membuat foto bagus, itu cuma kuasai 3 poin ini aja: ISO, speed, sama diafragma. ISO itu bagaimana kita menentukan intensitas cahaya, speed bagaimana kecepatan rana yang kita gunakan untuk mengambil objek, apakah objek tersebut sedang bergerak atau sedang diam atau sedang bergerak sangat cepat. Bukaan diafragma yang kita gunakan, bagaimana kita benar-benar mau menentukan fokus apa yang akan kita foto, objeknya berapa orang, 1 orang, 2 orang, kita pakai bukan berapa. Jadi sebenarnya lebih ke ISO, speed, diafragma, itu aja sebenarnya. Jadi fotografer itu yang penting bisa mengendalikan kamera secara manual, itulah namanya fotografer sebenarnya. Kalau cuma sekedar bisa auto, ya semua orang bisa mengendalikan auto, tapi sekali-sekali kalian harus belajar setting kamera kalian itu secara manual. Yang diatur itu ISO, speed, diafragma. Kamera apapun, mau kamera paling murah sampai kamera termahal, kalau kita sudah kuasai 3 poin ini, itu kita sudah bisa jadi seorang fotografer yang bisa menghasilkan gambar dengan bagus. Kenapa? Kenapa saya bilang cukup menguasai 3 ini kita udah bisa menghasilkan? Kalau kita pegang kamera zaman sekarang itu banyak tombol-tombolnya. Sebenarnya saya cuma mau bilang ke teman-teman semua atau semua pengunjung yang ada di sini, kalau baru aja beli kamera, ajarkan dulu bagaimana caranya pakai. Simple aja, cukup cari tombol yang bisa mengatur 3 poin di atas. Nggak usah mau atur titik fokus dan lain-lain. Cukup yang bisa ngatur ISO, speed, dan diafragma. Itu aja 3 poin, kita udah bisa mengambil gambar yang bagus. Foto-foto setelah ini saya akan tampilkan foto-foto yang saya ambil fresh dari kamera. Saya nggak menggunakan editing apapun. Nah, karena materi workshop saya pada hari ini adalah basic lighting for fotografi, jadi lighting dasar. Tapi lighting yang saya gunakan, yang saya maksud di workshop saya kali ini adalah bukan semata-mata lighting yang seperti yang kita ketahui teman-teman profesional yang ada di sini itu pakai flash dan lain-lain. Tapi bagaimana kita memaksimalkan cahaya matahari? Karena bagi saya lighting terbaik adalah cahaya matahari. Saya akan menampilkan banyak foto dengan hanya menggunakan sinar matahari sebagai sumber cahaya dan beberapa bantuan benda-benda lain, dan bisa kita gunakan, dan siapapun bisa membuat foto seperti itu. Yang penting bisa menentukan ISO, speed, dan diafragma yang tepat. Jadi itu aja. Kalau lihat cahaya, jadi di sini saya akan bawakan materi bicara soal bagaimana sih kita menentukan. Jadi kalau setelah dengan materi saya ini, biar yang menggunakan handphone, kalau sekarang kan sudah marak tuh phone fotografi, karena saya lihat handphone zaman sekarang, kemarin juga saya habis diajak tes launching salah satu merek handphone itu, kameranya udah canggih banget, sudah bisa manual juga, sudah bisa atur ISO, sudah bisa atur speed, sama sudah bisa atur diafragma. Jadi ya mau pakai handphone, mau pakai kamera apapun, itu udah pasti bisa menghasilkan gambar yang bagus. Selama bisa mengendalikan ini, dan poin selanjutnya adalah bisa mengendalikan cahaya. Avatar boleh bisa mengendalikan api, air, tanah, dan udara, tapi dia belum tentu bisa mengendalikan cahaya, karena avatar itu belum tentu bisa jadi fotografer. Nah itu, seperti itu. Kalau kita udah bisa kendalikan api, air, tanah, dan udara, sudah jago motret, kita lebih jago dari avatar. Nah itu. Oke, lanjut dong, next slide. Nah, sebelum bicara cahaya lagi, apa yang perlu kita kuasai? Bicara soal komposisi. Nah, ini adalah salah satu gambar yang mewakili banyak komposisi. Ini komersial shoot yang saya buat kemarin. Ini sebenarnya iklan sepatu, tapi ya kliennya requestnya dibuat modelnya 2 orang. Yang saya mau tampilkan di sini adalah sepatu. Tapi komposisi apa yang Anda lihat di gambar ini? Nah, ini ada banyak komposisi.
salah duanya adalah komposisi warna sama komposisi garis. Kalau komposisi garis kita udah tahu, kalau garis tangannya seperti itu nggak boleh miring, harus garis. Nah, komposisi apa lagi yang menentukan? Nah, untuk memperlihatkan objeknya supaya lebih kentara, maka saya harus pelajari komposisi warna. Kalau saya waktu motret, jadi kalau kita motret, di sini motret banyak tim ya. Ada yang menentukan kalau bikin foto komersial, ada yang menentukan oke, bajunya seperti apa, sepatunya seperti apa. Konsep sepatunya sebenarnya sepatu casual sporty, tapi yang dari tim motretnya buat storyboard, kita jangan pakai sepatu casual dengan baju casual. Bagaimana kita pakai konsep foto yang biasanya orang kalau pakai baju seperti itu dia akan pakai heels atau wedges dan lain-lain. Nah, akhirnya dari klien memberikan tema, oke, kita tabrak-tabrakan aja tema. Jadi sekali lagi nggak ada bicara benar salah sebenarnya. Yang penting gambarnya bisa berbicara. Nah, di sini selain komposisi garis adalah komposisi warna. Ketika saya diperlihatkan modelnya dua orang pakai baju biru dan kuning, maka saya keliling lokasi untuk lihat. Jadi kalau mau motret harus kuasai dulu lokasi. Saya lihat ada hidran warna merah. Nah, ini oke nih, merah, biru, kuning. Modelnya saya letakkan di sana. Kebetulan cahaya mataharinya masuk dari balik pohon-pohon. Nah, ini enak banget. Dan ini yang saya informasikan ke teman-teman. Foto ini saya kirimkan langsung ke klien untuk dicetak seukuran billboard di salah satu mall juga di Kota Makassar. Itu saya nggak edit dan saya nggak pakai ukuran RAW, ini JPEG file seperti itu. Warna langsung dari kamera Fujifilm yang saya gunakan. Jadi saya udah nggak perlu edit lagi. Nah, kalau bicara edit sih mungkin saya agak-agak shake ke kanan atau ke kiri ya. Mungkin editingnya tinggal dikasih lurus aja. Itu pun biar kalau mau posting di Instagram itu udah bisa meluruskan. Jadi kalau mau motret kita harus tahu dulu. Kita tidak boleh kalau motret bajunya apa, lokasinya di mana. Itu kita harus menentukan. Karena fotografer adalah yang menentukan gambarnya mau seperti apa, itu tanggung jawab fotografer. Gak ada istilah bajunya salah dan lain-lain, gak ada istilah. Oke, tadi sudah ISO, speed sama diafragma. Ini belajar komposisi. Bagaimana teman-teman kalau menentukan, kalau mengajak orang, kalau terutama foto fashion mengajak model, jangan asal ngajak. Bajunya apa aja terserah. Tentukan, karena kita yang membuat gambar, kita yang menentukan bagaimana maunya foto kita. Seperti itu. Oke, next slide. Selanjutnya, colors make perfect. Bicara soal foto. Sekali lagi komposisi warna. Ini adalah foto model pakai baju biru ya. Kebetulan ada beanbag warna merah sama kuning. Sebenarnya waktu foto model ini itu tidak seperti ini yang saya mau buat. Ini model saya foto pakai baju putih. Hanya karena kebetulan dia datang pakai baju biru dan ada beanbag warna merah sama kuning. Itu ada yang boleh saya taruh seperti ini. Dan ini fotonya juga fresh from kamera, saya nggak edit, langsung dari Fujifilm. Cahayanya kebetulan bagus. Dia sebenarnya ini lagi baring nunggu giliran foto. Begitu saya lihat, ini keren nih. Nah, karena dia baring, saya ambil tangga, naik dikit, foto dari atas. Akhirnya jadi fotonya seperti ini. Karena enak banget, baju biru, ada kuning, bantal hijau kecil sama beanbag merah. Lumayan lah foto-foto color warna kita posting. Oke, next slide. Nah, selanjutnya kembali bicara soal komposisi warna atau objek properti. Sebelumnya kembali lagi, kalau kita mau motret buat foto, saya rasa kalau lihat foto di atas kita udah bisa tahu lokasinya di mana. Ini juga salah satu foto dari klien saya. Kebetulan dia mau difoto pakai ala baju kimono Jepang, pakai payung Jepang dan lokasinya di kebun teh. Nah, sedikit cerita lucu dari foto yang saya buat ini. Foto ini juga saya ambil langsung dari kamera. Saya tidak edit sama sekali, saya pindahkan ke handphone, terus langsung kasih ke klien, tapi bukan pada hari itu juga. Kenapa saya nggak kasih ke klien pada hari itu juga? Karena kebanyakan orang kalau kita sudah foto, pasti klien akan berpikir bahwa Mas, kalau fotonya sudah diedit kabar ya. Padahal dalam perjalanan dari Malino menuju Makassar, itu fotonya saya sementara transfer dari kamera ke handphone. Tapi kalau saya langsung kasih, nanti dia akan merasa, kok fotonya nggak diedit, kan udah dibayar. Nah, seperti itu, kalau saya tahan-tahan aja. Nah,
Kenapa saya bilang dengan kita bisa menguasai cahaya ini kan, kalau buat foto seperti ini siapapun bisa. Ya karena objeknya udah seperti ini, dan kebetulan suhu kalau di foto di Malino itu warna kulitnya manusia itu memang enak karena suhunya di sana bagus. Nah, kenapa saya suka foto di kelembapan udaranya tinggi, karena tonnya itu enak banget. Kelembapan udara tinggi, kalau kita nggak ada di kalau nggak mau ke Malino ya tunggu aja sampai mendung. Kalau mendung cahaya di luar itu biasanya kelembapan udaranya tinggi atau naik. Nah ini fotonya juga sama, saya buat fresh from kamera, saya nggak edit sama sekali. 1 hari kemudian baru saya kirimkan ke klien, dan klien mengatakan, wih cepet ya kerja fotonya, dalam hati gue saya udah tinggi. Sebenarnya fotonya dari kemarin sudah selesai, tapi saya nggak mau kasih, nanti dikira nggak diedit seperti itu. Oke Om, next slide. Oke, masih bicara soal komposisi warna. Kebetulan embunnya dapat. Ini juga fresh from kamera, jadi buat semua pengunjung ngeliat gambar di atas ini foto saya nggak edit. Jadi kita model menguasai ISO speed dan diafragma aja. Ini saya pakai lensa 23 bukan 1.4. Jadi melebar tapi tetap bokeh seperti itu. Dan saya pakai kamera biji film. Jadi warnanya seperti ini. Ya udah, kalau warnanya seperti ini, saya sebenarnya pusing mau editnya kayak gimana ya, masa mau dirubah lagi, hijaunya dikasih hijau, nggak tahu saya mau rubah apa lagi. Ya udah, kasih ke handphone, terus masuk Google Drive, kasih ke klien, kelar, dibayar kita seperti itu. Oke, lanjut dong, next slide. Ini masih pengantar aja, bicara soal kita mau pelajari warna, bicara soal kita harus menguasai medan. Nah ini baju kedua dari klien. Dia begitu ganti baju, oh Pak lihat baju keduanya kayak apa? Oh rapi. Nah kebetulan kan di sana ada taman bunga. Kalau ada yang pernah masuk di taman bunga Malino di sini, itu ada banyak bunga yang berwarna-warni. Saya rasa teman-teman sudah nggak perlu saya ajarin kenapa saya milih spot di sini. Karena kebetulan warna kudung dan bajunya itu sama dengan warna bunga di sekitarnya. Makanya yang ada di sini adalah komposisi warna seperti itu. Jadi kita harus lihat juga bajunya klien apa, objeknya apa, seperti itu. Masuk nggak kalau bajunya bunganya merah kuning hijau ya? Sekarang agak-agak beradul sih sebenarnya. Kalau ada yang bisa senada seperti ini, ya udah seperti itu. Jadi kita pintar-pintarnya kita lihat bermain komposisi. Jadi sekali lagi yang harus kalian pelajari itu sebenarnya komposisi warna, karena gambar dari kamera yang teman-teman pegang semua itu sudah bisa menghasilkan warna yang bagus. Tinggal bagaimana menentukan spot dan komposisi yang benar. Oke Om, next slide. Nah, ini materi utama saya pada hari ini. Bagaimana kita bermain dengan sumber cahaya yang paling bagus itu cahaya matahari. Dan salah satu tempat atau media yang saya gunakan untuk menghasilkan foto bagus, cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Jadi kalau misalnya cari tempat, ada yang tanya, Om, kalau mau foto di mana bagus? Kalau saya di mana aja bagus. Yang penting ada kaca yang besar, ada cahaya yang masuk, itu udah bisa menghasilkan foto bagus. Oke, tema hari ini adalah window light. Jadi bermain dengan cahaya matahari dengan media jendela. Oke, dengan media